Nah, sekarang kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab seperti yang saya sebutkan tadi, kitab Abi Syujah atau kitab Matan Takrib yang dikarang oleh Al-Imam Syekh Ahmad bin Husain Al-Isbihani. Kita lanjutkan kajian kita masih pada pembatalan wudu. Faslun, ini sebuah fasal. Walladzi yanqudul wudu sittatu asya. Yang dapat membatalkan wudu ada 6 perkara. Ini di dalam kitab Abi Syujah. Kalau di dalam kitab Safinatun Najah ada 4. Ini sudah kita jelaskan. Di Safinatun Najah ada 4, di sini ada 6, tapi sebenarnya sama saja ya. Yang di Safinatun Najah itu bagian keempatnya, bagian ketiganya dibagi 2, dan bagian keempatnya juga dibagi 2. Jadi sebenarnya sama saja dengan yang di Abi Syujah ya. Ada 6. Yang pertama sudah kita jelaskan, yaitu ma kharaja minas sabilaini, adanya sesuatu yang keluar dari salah satu 2 lubang, baik lubang depan ataupun lubang belakang. Illal mani, kecuali air mani ya. Jadi kita buang air kecil, buang air besar, itu semua dapat membatalkan wudu. Bahkan apapun yang keluar dari salah satu 2 lubang tersebut, itu semua dapat membatalkan wudu. Baik yang biasa keluar atau yang jarang keluar, baik yang najis ataupun yang suci, baik berbentuk benda cair ataupun benda padat, bahkan tidak ada bentuknya seperti angin, itu semua dapat membatalkan wudu, kecuali air mani. Kenapa air mani ini tidak membatalkan wudu? Karena sudah kita jelaskan, kullu ma aujaba a'dhamal amroini bi khususi lam yujab adwanahuma bi umumi. Sesuatu yang sudah dikhususkan ya, sesuatu yang sudah diwajibkan karena sebab khusus, maka tidak diwajibkan lagi karena sebab umum. Ini sudah kita jelaskan. Kemudian yang kedua yang dapat membatalkan wudu adalah wan naumu ala ghairi hayatil mutamakin, tidur dengan posisi yang tidak kuat. Ini sudah kita jelaskan juga bagaimana tidur yang kuat, bagaimana tidur yang tidak kuat. Yang ketiga wazawalul aqli bisukrin au maradin, hilangnya kesadaran, hilangnya akal dengan sebab mabuk atau dengan sebab sakit. Ini pun sudah kita jelaskan. Kemudian kemarin yang terakhir, yang keempat. Apa yang keempat? Walam surrojulil mar'ata, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Perempuan seperti apa? Yang apabila disentuh kulitnya dapat membatalkan wudu? Al-ajnabiyata, perempuan yang tidak ada hubungan mahram dengan laki-laki tersebut. Ini kira-kira masih ingat nggak Pak? Mahram itu terbagi menjadi berapa? 3 ya. Pertama, mahram dari segi nasab. Ada berapa? Ada 7. Yang kedua, mahram dari segi susuan. Ada berapa? Ada 7 juga. Yang ketiga, mahram dari segi besanan. Ada berapa? Ada 4 ya. Ini sesuai dengan yang disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akh wa banatul ukh," sampai akhir ayat. Ini pun sudah kita jelaskan. Siapa saja mahram-mahram kita, siapa saja orang yang tidak boleh kita nikahi, ini semua sudah kita jelaskan. Min ghairi hail, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, itu dapat membatalkan wudu apabila bersentuhan kulitnya tidak ada penghalang. Jadi kalau ada penghalang seperti baju dan lain sebagainya, itu tidak membatalkan wudu kita. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah ya, itu hukumnya bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan dapat membatalkan wudu. Mana dalilnya? Dalilnya
bisa kita lihat di dalam surat Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Dalam satu qiraat wa arjulikum. Ini ada implikasinya terhadap istinbat hukum daripada perbedaan qiraat. Tapi kita tidak bahas ini. Ilal ka'bain, sampai dengan kata aula mastumun nisa. Artinya apa? Artinya kata Allah, apabila kalian bersentuhan kulit dengan perempuan, maka hendaklah kalian berwudu. Kenapa? Karena ketika bersentuhan kulit dengan perempuan, maka kalian memiliki hadas kecil. Ya. Nah, ini sesuai dengan hukum yang tadi kita jelaskan, bahwa bersentuhan kulit laki dan perempuan dapat membatalkan wudu. Itu kita berbicara hukum masalah, ya, berbicara hukum mazhab Syafi'i. Akan tapi kalau kita melihat tafsir daripada ayat Quran ini, maka para ulama berbeda pendapat, Pak. Apa yang dimaksud dengan lamastumun nisa, menyentuh perempuan? Imam Syafi'i mengatakan yang dimaksud dengan menyentuh perempuan adalah bersentuhan kulit. Makanya Imam Syafi'i mengatakan ketika laki-laki dan perempuan bersentuhan kulit, maka wudunya menjadi batal. Ini Imam Syafi'i, penafsiran Imam Syafi'i terhadap ayat tersebut. Karena Imam Syafi'i mengambil zahir ayat tersebut secara tekstual. Beda dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah seorang ulama besar dari Irak. Imam Abu Hanifah itu wafat tahun 150 Hijriah. Sementara di tahun yang sama Imam Syafi'i baru lahir, Pak. Imam Abu Hanifah wafat 150 Hijriah. Di tahun 150 Hijriah, di tahun yang sama dengan wafatnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i baru lahir. Kemudian kapan wafat Imam Syafi'i? Wafatnya tahun 204 Hijriah, ya. Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i menafsirkan ayat tersebut, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan dapat membatalkan wudu. Tapi Imam Abu Hanifah beda menafsirkan ayat ini, Pak. Beliau mengatakan ayat ini bukanlah diambil hukum secara tekstual, tapi secara kinayah. Apa yang dimaksud dengan menyentuh perempuan? Maka Imam Abu Hanifah mengatakan maksudnya adalah menggauli perempuan. Jadi yang dimaksud menyentuh perempuan apa? Menggauli perempuan. Ini kan bahasa kiasan, ya. Sama seperti kita mengatakan, apakah perempuan itu pernah disentuh orang atau belum? Kira-kira apa makna disentuh orang? Makna disentuh orang adalah digauli, ya. Maka kata Imam Abu Hanifah, ayat tersebut adalah kiasan, bukan hakikat. Sehingga Imam Abu Hanifah menafsirkan aula mastumun nisa, tafsirnya kata Imam Abu Hanifah adalah jikalau Anda menggauli seorang perempuan, menggauli istri Anda, maka wudu Anda menjadi batal. Artinya apa? Kata Imam Abu Hanifah, hanya sekedar bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan itu tidak membatalkan wudu, Pak. Ya. Makanya kata Imam Abu Hanifah, seorang suami mencium kening istri, Pak, tidak batal wudunya. Seorang suami mencium pipi istrinya, memegang tangan istrinya tidak membatalkan wudu, ya. Nah, jadi seperti itu. Ini bermanfaat juga, Pak. Pendapat ini sangat bermanfaat ketika kita pergi haji dan umroh, ya. Ketika haji dan umroh kita tawaf, Pak. Ya, ketika tawaf, ya, mau tidak mau kita harus menggandeng istri kita, menggenggam tangan istri kita. Kenapa? Karena kalau tidak digenggam, ya, nanti hilang. Apalagi ketika apa? Musim haji, Masya Allah, itu lautan manusia di dalam Masjidil Haram melakukan tawaf ifadah, Pak, luar biasa banyaknya. Andai kita tidak merangkul istri kita,
Andai kita tidak memegang erat tangan istri kita, maka kita tidak tahu itu istri kita hilang kemana. Ya, saking banyaknya orang, seperti lautan itu di Masjidil Haram. Ya, mau tidak mau kita sentuh tangannya, mau tidak mau kita rangkul, terkadang terkena kulit. Ya. Nah, kalau kita memakai madhab al-Imam Asy-Syafi'i, betapa repotnya kita. Ya, tawaf baru 1 putaran batal. Langsung wudhu lagi kemana? Ke toilet. Jarak antara tempat tawaf dan toilet 0,5 kilometer. Setengah kilo kira-kira jauh nggak Pak? Dari sini kemana? Ya, tawaf putaran pertama ya batal karena menyentuh tangan istri, akhirnya wudhu Pak ke toilet. Ya itu bolak-balik 1 kilo. Kurus Pak pulang. Tawaf yang kedua ambil wudhu lagi, tawaf yang ketiga, setiap tawaf apa? Ambil wudhu. Kapan selesai tawafnya? Nah, itu susah, sulit kalau kita mengamalkan madhab Imam Syafi'i yang mu'tamadnya. Makanya ada perbedaan pendapat ini itu menjadi sebuah apa? Sebuah keringanan untuk kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ketika kita tawaf ingin menyentuh tangan istri kita agar tidak kehilangan istri kita, maka pakai madhab Imam Abu Hanifah. Bersentuhan kulit dengan istri, dengan perempuan tidak membatalkan wudhu. Jadi yang namanya perbedaan pendapat itu ya sebagai rahmat dari Allah, keringanan untuk kita untuk mempermudah ibadah kita. Ya, nah jadi seperti itu. Ya, itu yang pertama. Jadi memang agama itu seperti ini Pak. Kita boleh berbeda pendapat di dalam masalah ibadah, berbeda cara di dalam ibadah, tapi tidak boleh berbeda pendapat di dalam prinsip akidah. Ya, prinsip akidah kita pertama apa? Allah Tuhan kita. Yang kedua apa? Nabi Muhammad adalah Nabi kita. Yang ketiga adalah Al-Quran, kitab suci kita adalah Al-Quran dan lain sebagainya. Ini prinsip agama yang tidak boleh berbeda Pak. Baik ya madhab apapun, aliran apapun, organisasi Islam apapun, ini tidak boleh berbeda dalam masalah prinsip akidah. Ya, makanya kita lihat Pak, antara NU, Muhammadiyah, Salafinya, HTI-nya, semuanya kira-kira Tuhannya siapa? Allah kan? Sama. Kemudian nabinya siapa? Nabi Muhammad sama. Kemudian kitab sucinya apa? Al-Quran. Sama semua dalam masalah prinsip akidah. Hanya saja tata cara ibadah yang terkadang apa? Berbeda. Dan itu tidak jadi masalah, semuanya punya dalil. Contoh misalkan ya, masalah kunut subuh Pak. Orang NU kunut gak? Kunut. Orang Muhammadiyah? Enggak. Orang Salafi? Enggak. Orang HTI? Enggak juga ya? Ya. Nah, ini merupakan sesuatu yang diperbolehkan, berbeda pendapat dalam hal-hal seperti ini. Baik yang kunut, baik yang tidak kunut, semuanya benar Pak. Yang salah siapa? Yang salah ya yang enggak sholat subuh, itu yang salah. Kadang kita itu ribut loh, yang kunut, yang enggak kunut ribut. Seharusnya yang kita ributin itu yang enggak sholat. Ya, coba kita lihat, yang kunut siapa? Ikut mazhab Imam Syafi'i. Yang tidak kunut ikut siapa? Ikut mazhab Imam Abu Hanifah. Ya, Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya kunut subuh itu sunnah. Beda dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi mengatakan bahwasanya kunut subuh itu tidak sunnah. Makanya orang yang kunut subuh, dia punya referensinya, punya dalilnya, punya ulama pegangannya. Yang tidak kunut subuh pun punya referensinya, punya dalilnya, punya ulama pegangannya. Ya, maka jangan saling menyalahkan.
Kadang kita ada imam yang enggak kunut, enggak mau ikut sholat, bikin jamaah baru. Ya, atau sebaliknya yang enggak kunut, ngelihat imamnya kunut, oh bid'ah nih, ahli neraka itu. Akhirnya bikin jamaah baru. Ya, ini masalah sepele, tidak usah ribut masalah seperti ini. Masing-masing ada dalilnya, masing-masing ada ulamanya. Kalau kita lihat dalilnya ada hadis riwayat Al-Bazzar. Imam Abu Hanifah ngambil hadis itu, Imam Syafi'i pun mengambil hadis tersebut. Hanya saja ijtihadnya yang berbeda. Dari hadis tersebut diolah, Imam Syafi'i mengatakan ternyata kunut subuh sunnah. Imam Abu Hanifah mengolah hadis tersebut dan mendapatkan hasil bahwasanya kunut subuh tidak sunnah. Siapa yang benar? Dua-duanya benar. Karena dua-duanya memiliki otoritas keilmuan yang mumpuni, yang luar biasa. Berijtihad dengan keilmuan masing-masing, ya. Nah, jadi hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, jangan pernah menyalahkan yang kunut dan juga jangan pernah menyalahkan yang tidak kunut. Kemudian kalau kita kunut dan tidak kunut, ya jangan bikin jamaah sendiri, sholat bareng. Ya. Kalau imamnya kunut, kita enggak kunut, enggak jadi masalah. Tungguin aja apa imamnya selesai. Betul enggak? Dan sebaliknya, kalau kita orang kunut, kemudian imamnya tidak kunut, ikut saja tidak jadi masalah. Ya. Kemudian bagaimana kalau imam tidak kunut, kita pengen kunut? Ada caranya. Ada kunut yang paling singkat, Pak. Apa bacaannya? Bacaannya adalah Allahumma gfir lana ya Ghaffar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Kira-kira pendek gak kunutnya? Pendek ya. Ini sempet kok si imam itu langsung turun ruku, turun sujud, ya kita angkat tangan. Allahumma gfir lana ya Ghaffar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Ya, itu solusinya, ya. Jadi orang yang ingin kunut tetap kunut walaupun bermakmum kepada imam yang tidak kunut. Ya, ada solusinya. Ya. Jadi seperti itu. Jangan pernah saling menyalahkan hanya karena berbeda masalah ibadah. Itu yang pertama, kunut subuh. Yang kedua, misalkan masalah apa? Masalah sholat qobliyah Jumat, ya. Ya, ini kita di sini kalau sebelum sholat Jumat qobliyah dulu nggak? Qobliyah. Nah, sebagian kaum muslimin ada yang nggak qobliyah. Siapa? Mereka orang-orang salafi. Ini orang-orang salafi itu nggak qobliyah Jumat, ya, nggak qobliyah Jumat. Nah, kita yang qobliyah Jumat ada referensinya, ada hadis-hadisnya, ada ulama pegangannya. Siapa? Imam Nawawi. Di dalam kitabnya Al-Majmu' syarah daripada Al-Muhadzab. Al-Muhadzab ini kitab karangan Abu Ishaq Asy-Syirazi. Kemudian disyarahkan oleh Al-Imam Al-Imrani dengan judul Al-Bayan. Kemudian disyarahkan juga oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya atau dengan judul kitab Al-Majmu'. Di dalam Al-Majmu' Imam Nawawi mengatakan bahwa qobliyah Jumat itu sunnah, baik 2 rakaat ataupun 4 rakaat, ya. Jadi yang qobliyah seperti kita ada tuntunannya. Yang enggak qobliyah Jumat pun ada tuntunannya. Siapa? Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ini seorang ahli hadis, ya. Ini ulama panutan daripada orang-orang salafi. Jadi yang enggak qobliyah Jumat tidak jadi masalah, yang qobliyah Jumat pun tidak jadi masalah. Apalagi perbedaan pendapat misalkan dalam masalah posisi tangan. Kita ketika sholat posisi tangan di mana? Di bawah dada, di atas pusar. Ini kita, ya, mazhab Syafi'i. Sholatnya seperti ini. Ya. Nah, kalau kita lihat sebagian kaum muslimin ada yang di dada, seperti ini, ya. Ada yang di dada. Kita lihat sebagian kaum muslimin lagi ada yang di bawah pusar. Allahu Akbar. Ada, ya. Sebagian kaum muslimin lagi ada yang tidak sedekap sama sekali tapi diirsalkan, diluruskan. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin, tuh, ya. Salatnya seperti itu, ya. Semuanya ada pegangannya. Siapa? Yang di atas dada
Ya, bisa lihat di dalam kitab Subulus Salam. Al-Imam Al-Amiri, Muhammad bin Ismail Al-Amiri, itu ulama besar Yaman abad ke-12 Hijriah. Begitu pula di dalam kitab Nailul Autar karangan Al-Imam Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, ulama besar Yaman juga. Ya. Siapa lagi? Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, ulamanya Salafi, di dalam kitab Sifat Salat Nabi. Ya, ada tuntunannya, nggak jadi masalah. Orang-orang Salafi sholat di atas dada tangannya, ada tuntunannya, ada ulamanya. Kita mazhab Syafi'i pun ada tuntunannya. Siapa? Jelas Imam Syafi'i. Kemudian turun pada 4 muridnya, Al-Buaiti, Ar-Rabi, Al-Muzani, dan lain sebagainya. Turun kepada Al-Imam Al-Haramain, Mujtahid Madhab. Turun kepada Al-Imam Al-Ghazali, muridnya. Turun kepada Al-Imam Ar-Rafi. Turun kepada Al-Imam An-Nawawi. Turun kepada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Turun juga kepada imam-imam selanjutnya sampai kepada kita dengan sanad keilmuan yang sahih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Syafi'i seperti ini, di bawah dada, di atas pusar. Ya. Kemudian yang di bawah pusar ada juga, Pak. Ini sholat gayanya paling santai. Allahu Akbar. Nah, seperti ini sholatnya. Ya, seperti nyambut Nyambut besan ya. Seperti nyambut besan, sholatnya santai ada. Siapa? Madhab Hanafi. Kalau kita jalan-jalan ke Turki atau ke India yang madhabnya Hanafi, maka mereka itu sholat seperti itu, Pak. Sholat santai, nyambut besan. Ya seperti itu. Ya, di dalam istinbat hukum mereka. Kemudian ada yang irsal. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa? Madhab Imam Malik. Oh, ya. Lalu siapa yang benar di antara berbagai macam pendapat ini? Semuanya tentu benar. Kenapa? Semuanya berijtihad, beristinbat hukum dengan otoritas keilmuan yang mereka miliki masing-masing. Ya. Kemudian apa lagi? Nunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang gerak-gerak, ada yang diem. Ini Bapak kalau nunjuk gerak apa diem? Diam ya. Ada yang gerak? Banyak juga. Tapi jangan disalahkan. Kenapa? Ada ulamanya juga. Ada hadisnya juga. Semuanya sama hadisnya daripada Wa'il bin Hujur. Yuharrikuha. Dari kata yuharrikuha itu para ulama berbeda pendapat. Yang dimaksud menggerakkan jari itu menggerakkan sekali atau menggerak-gerakan beberapa kali tuh. Nah, itu istinbat hukum terhadap sebuah hadis, ya. Dan masih banyak lagi perbedaan pendapat di antara kita yang ternyata itu adalah apa? Hanya permasalahan sepele, ya. Makanya menyikapi perbedaan pendapat, menyikapi perbedaan masalah ibadah itu kita sikapi dengan santai, Pak. Kenapa? Karena semuanya ada dalilnya, semuanya ada ulama pegangannya, ya. Masalah-masalah ibadah seperti ini boleh beda. Tapi jangan sekali-kali masalah prinsip beda. Ya. Ini Islam itu, Pak, berbagai macam madhab, berbagai macam aliran, berbagai macam organisasi, tapi tetap prinsipnya sama semua. Allah Tuhannya, Nabi Muhammad Nabi terakhir, Al-Quran kitab suci, nggak ada yang beda.